Annyeonghaseyo. Kita lanjut part terakhir dari seri Squid Game ya. Di part sebelumnya, Ali, cewek Seoul dan kakek 001 tereliminasi di permainan kelereng. Sedangkan Gi-hun, Sang-woo, dan cewek Korea Utara atau Kang Sek-pil melanjutkan ke permainan berikutnya. Total pemain yang lolos adalah 15 orang dan diantaranya adalah pria bertato. Penasaran kan sama kelanjutannya? Well, here you go. Episode 7 ini berjudul VIP, yang merupakan singkatan dari Very Important Person. Di awal episode, kita dikejutkan dengan kemunculan Ajumma. Ternyata, Ajumma tidak dibunuh oleh petugas Squid Game. Malah Ajumma mendapatkan free pass ke permainan berikutnya, karena di permainan kelereng, dia tidak mendapatkan pasangan bermain. Ajumma hanya dibawa ke ruang tunggu dan menunggu permainan kelereng selesai. Ini artinya, peserta yang lolos ke permainan berikutnya menjadi 16 orang. Di tempat lain, kehadiran Pak Polisi yang menyamar atau Detektif Wang mulai terdeteksi. Mereka menyadari ada penyusup yang masuk. Pria bertopeng sampai turun tangan sendiri dan mencari tahu siapa penyusup di antara mereka. Ada imposter nih guys. Pria bertopeng atau akrab disapa frontman oleh petugas-petugas lainnya hanya menemukan sesosok jasad di tepi pantai. Di tubuh jasad itu ditemukan kartu identitas polisi Korea. Pria bertopeng telah mengetahui identitas Detektif Wang dan langsung bergegas kembali ke markas. Pria bertopeng tidak punya waktu untuk mengurusi penyusup. Untuk saat ini, dia harus fokus mempersiapkan diri menyambut para tamu VIP yang datang untuk menonton Squid Game secara live, biar lebih greget kayaknya ya. Tamu VIP ini adalah donatur Squid Game. Merekalah yang mendanai permainan mematikan ini. Tujuannya untuk menghibur diri tentunya. Saat penyambutan tamu VIP itu, Detektif Wang mengambil kesempatan untuk menyamar sebagai salah satu pelayan yang melayani para tamu VIP. Permainan kelima Squid Game diawali dengan pengambilan nomor undian. Masing-masing pemain diminta memilih satu boneka sebagai nomor undian mereka. Ada 16 boneka yang disiapkan. Para pemain tidak diberitahu apa dan bagaimana aturan undian ini. Mereka hanya disuruh memilih sesuai insting mereka. Di ruangan VIP, para donatur sudah tidak sabar menonton Squid Game secara live. Di ruangan ini, kita juga bisa menyimpulkan betapa bobroknya moral para orang-orang kaya ini. Di sekitar ruangan ada perempuan-perempuan yang tugasnya bukan sebagai pelayan, tapi sebagai dekorasi ruangan. Ada yang lehernya diikat, ada yang berpose seperti binatang, parahnya lagi, semuanya tidak menggunakan pakaian apa-apa. Mereka diperlakukan lebih rendah daripada binatang peliharaan. Saat memilih boneka undian, Gi-hun kelihatan paling bimbang. Dia tidak tahu harus memilih nomor berapa. Karena tidak bisa menentukan pilihan, Gi-hun malah didahului oleh pemain lain. Tapi nasib baik kembali menghampiri Gi-hun. Nomor 16 yang dia pilih secara terpaksa malah menyelamatkan nyawanya. Ternyata, angka pada boneka menentukan urutan pemain di permainan berikutnya. Di permainan ini, para peserta harus menyeberangi jembatan kaca. Setiap kali melangkah, pemain yang terdepan harus memilih salah satu kaca. Satu dari dua kaca ini adalah kaca yang rapuh. Jika sampai menginjak kaca yang rapuh, maka pemain akan langsung terjatuh dan mati. Setelah pemain terdepan mati, maka pemain di belakang menjadi pemain yang terdepan. Begitu seterusnya sampai pemain yang paling belakang. Permainan kelima ini harus berakhir dalam 16 menit, sesuai dengan jumlah pemain yang berpartisipasi. Saat waktu habis, jembatan kaca akan dihancurkan dan peserta yang tertinggal akan terjatuh dan, mati. Pemain paling belakang adalah Gi-hun. Gi-hun sangat beruntung karena dia memiliki kesempatan berhasil paling tinggi di permainan ini. Dia tinggal mengikuti langkah pemain-pemain yang ada di depannya saja. Satu persatu pemain terjatuh karena memilih kaca yang rapuh. Sekarang, pemain terdepan adalah pria bertato. Pria bertato tidak mau maju ke depan. Dia sengaja mengulur waktu agar pemain yang ada di belakangnya mau menggantikannya sebagai pemain terdepan. Tentu saja ini membuat pemain yang ada di belakangnya menjadi panik.
Mereka semua khawatir akan kehabisan waktu. Waktu tersisa 5 menit sebelum jembatan runtuh. Di ruangan lain, salah satu tamu VIP yang tergoda oleh Detektif Wang membawanya untuk tujuan mesum. Detektif Wang menodongkan senjata ke kepala tamu mesum ini dan menginterogasinya. Detektif Wang mendapatkan semua informasi yang dia butuhkan dari tamu VIP itu. Pria bertato masih belum mau maju. Dia tidak mau mati untuk keuntungan pemain yang ada di belakangnya. Pemain di belakang pria bertato berniat mendorongnya, tapi karena kalah kuat, malah dia yang didorong oleh pria bertato. Selanjutnya giliran Azuma. Dia berdiri di kaca yang sama dengan pria bertato. Tentu saja bukan untuk menyelamatkan pria bertato. Azuma masih menyimpan dendam kepada pria bertato. Sepertinya Azuma selalu dikhianati oleh laki-laki. Ini sudah yang kesekian kalinya, dia sudah tidak tahan lagi dikhianati. Azuma memeluk pria bertato dan menjatuhkan diri bersama. Mereka berdua akhirnya terjatuh dan mati. Pemain yang tersisa berjumlah 4 orang. Pemain terdepan berikutnya adalah mantan karyawan pabrik kaca. Pemain ini membedakan kaca mana yang tebal dan mana yang tipis dari pantulan cahaya pada kaca. Tamu VIP sangat kagum dengan kemampuan peserta ini. Pria bertopeng menyadari taktik pantulan cahaya, dia pun mematikan lampu. Pemain ini tidak kehabisan akal. Dia menggunakan kelereng pemberian Gi-hun untuk membedakan kaca yang rapuh dari suara pantulan kelereng. Sang-woo yang berada di belakang pemain pabrik kaca merasa waktu sudah hampir habis. Sang-woo kemudian mendorong pria itu untuk mengetahui kaca mana yang rapuh. Itu adalah kaca yang terakhir. Sang-woo, Sekbeol, dan Gi-hun pun berhasil menyelesaikan permainan kelima ini. Waktu pun habis dan jembatan kaca hancur. Beberapa serpihan kaca terbang ke arah pemain yang selamat. Dari 16 pemain, tersisa 3 orang, yaitu Gi-hun, Sang-woo, dan Sebyok. Lanjut ke episode 8 ya. Pada episode ke-8 Squid Game ini, para pemain yang tersisa diberikan makan malam mewah agar mereka bisa mempersiapkan diri untuk permainan terakhir. Sementara itu, Detektif Wang berhasil kabur dari lokasi dan berusaha melarikan diri. Namun ia dikejar oleh para petugas Squid Game. Inspektur Huang berniat mengirimkan bukti penyelidikannya lewat email. Saat file-file sementara diupload, penjaga telah menemukan posisinya. Inspektur Huang hanya ingin mengupload bukti-bukti itu, tapi para penjaga semakin mendekat dan akhirnya dia tertangkap oleh pria bertopeng dan anak buahnya. Pria bertopeng melepaskan topengnya. Dia memperlihatkan wajahnya kepada Detektif Huang. Detektif Huang terkejut karena ternyata pria bertopeng adalah kakak yang selama ini dia cari-cari. Detektif Huang yang kebingungan ditembak oleh kakaknya. Dia pun terjatuh dari atas tebing. Di meja makan, menu makan malamnya adalah steak. Ketiga pemain diberi masing-masing 1 pisau untuk memotong steak. Setelah makan, masing-masing dari mereka menyimpan pisau itu. Sang-woo kelihatan jelas ingin membunuh Sebyok. Gi-hun berpihak kepada Sebyok, sementara Sang-woo tidak berani melawan mereka berdua. Sambil menunggu pergerakan Sang-woo, Sebyok dan Gi-hun sempat saling berkenalan lebih dekat. Sebyok meminta ke Gi-hun untuk merawat adik kesayangannya yang ada di panti asuhan. Malam semakin larut dan Sang-woo akhirnya tertidur. Gi-hun menuju ke arah Sang-woo sambil mengeluarkan pisaunya. Tiba-tiba Sebyok terjatuh. Gi-hun baru menyadari bahwa Sebyok terkena serpihan jembatan kaca yang pecah di permainan sebelumnya. Artinya, Sebyok sudah terluka dari tadi siang. Wajah Sebyok sudah pucat kekurangan darah. Gi-hun tidak jadi membunuh Sang-woo, dia malah memanggil petugas untuk menyelamatkan Sebyok. Sayangnya Gi-hun terlalu naif. Ini hanya strategi dari Sang-woo. Dia pura-pura tertidur, dan saat Gi-hun memanggil petugas, Sang-woo menghabisi nyawa Sebyok. Niatnya menyelamatkan, tapi Gi-hun malah gagal melindungi Sebyok. Sang-woo memanfaatkan kebaikan Gi-hun. Dia telah merencanakan semuanya. Gi-hun yang semakin kesal langsung menyerang Sang-woo.
tapi dihentikan oleh petugas Squid Game. Kita masuk ke episode 9-nya, yang merupakan episode terakhir atau final dari Squid Game. Episode ke-9 ini berjudul One Lucky Day atau satu hari keberuntungan. Dari 456 pemain yang ikut Squid Game, tersisa 2 pemain. Teman masa kecil, tetanggaan malah. Yap, Gi-hun dan Sang-woo yang dari kecil sering memainkan sebuah permainan tradisional yang katanya populer di Korea Selatan dengan nama, namanya adalah Squid Game. Make sense, right? Permainan penutup ini adalah Squid Game di mana satu orang yaitu Gi-hun mendapat posisi sebagai penyerang, sedangkan satu orang lagi yaitu Sang-woo berperan sebagai penjaga. Di dalam arena yang garisnya berbentuk cumi-cumi atau squid, Gi-hun dan Sang-woo bertarung hidup dan mati. Hujan pun turun menambah efek dramatis dari scene ini. Gi-hun sempat terjatuh setelah Sang-woo menusuknya dengan pisau. Sang-woo juga sebenarnya tidak ingin membunuh Gi-hun, yang merupakan teman masa kecilnya. Tapi seperti yang dikatakan Sang-woo, mereka berdua sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Sang-woo tahu bahwa jika dibiarkan, Gi-hun akan menghentikan permainan ini dan hadiahnya akan dibagikan ke keluarga peserta yang kalah. Sang-woo tidak mau perjuangannya sampai ke sini menjadi sia-sia. Sang-woo akan membunuh Gi-hun. Gi-hun masih melawan, dia menggigit kaki Sang-woo. Gi-hun menghajar Sang-woo habis-habisan karena telah membunuh pemain pabrik kaca dan Sebyok, si cewek Korea Utara. Dia menghajar Sang-woo sampai Sang-woo tidak mampu lagi berdiri. Tapi Gi-hun tidak membunuhnya. Dia malah meminta diadakan voting untuk menghentikan permainan. Sang-woo teringat ketika masih kecil mereka sering memainkan permainan Squid Game sampai ibu mereka menghentikan mereka untuk makan malam. Sekarang ibu kita tidak di sini untuk menghentikan kita. Gi-hun terharu dan mengelurkan tangannya. Ayo kita pulang bersama-sama. Gi-hun tidak peduli lagi dengan hadiah permainan ini. Sang-woo meraih tangan Gi-hun. Hyung, aku minta maaf. Sang-woo meraih pisau dan menikam lehernya sendiri. Dia lebih memilih mati dan Gi-hun memenangkan hadiah 45 miliar won daripada harus hidup dikejar-kejar penagih utang sepanjang hidupnya. Mungkin Sang-woo percaya bahwa Gi-hun akan membantu ibunya yang terlilit utang karena usahanya sendiri. Atau mungkin Sang-woo sudah tidak mau lagi hidup seperti di neraka. Squid Game selesai dan Gi-hun dinyatakan sebagai pemenang. Ia diantar langsung pria bertopeng pulang ke Seoul. Gi-hun menemukan kabar bahwa ibunya telah meninggal. Uang yang rencananya digunakan untuk operasi ibunya dan persidangan anaknya sama sekali tidak bisa membeli nyawa ibunya. Ibunya telah meninggal dan 45 miliar won tidak akan menghidupkan ibunya kembali. Setahun kemudian, Gi-hun dihubungi oleh pria tua yang kaya raya. Ternyata itu adalah kakek 001. Namanya adalah kakek Oh Il-nam. Penyakit kakek 001 sudah semakin parah. Sebentar lagi hidupnya akan berakhir. Dia ingin sekali lagi bermain bersama Gi-hun. Kakek 001 berkata bahwa untuk orang yang kaya seperti dirinya, hidup seperti hambar. Semua hal menjadi membosankan. Hidup mereka kurang menantang karena apapun bisa dibeli dengan uang. Itulah mengapa dia mendirikan Squid Game. Yap, kakek 001 adalah salah satu pendiri Squid Game. Berbeda dengan pendiri lainnya yang hanya ingin menonton, kakek 001 malah ingin ikut bermain Squid Game, biar hidupnya lebih greget katanya. Gabut ya dia. Kakek 001 meninggal, Gi-hun ke salon dan berdandan seperti GD. Dia kemudian ke panti asuhan dan mengadopsi adik Kang Sebyok. Dia membawa anak itu ke ibu Sang-woo. Ibu Sang-woo sangat menyukai anak kecil. Dia juga kesepian, hidup sendiri setelah Sang-woo meninggal. Gi-hun meninggalkan mereka berdua dengan satu tas yang terisi penuh dengan uang. Gi-hun meninggalkan catatan yang bertuliskan, "Ini uang yang dulu pernah kupinjam dari Sang-woo." Adik cewek Korea Utara dan ibu Sang-woo hidup bahagia bersama. Sebagai bonus, mereka juga dapat uang pemberian Gi-hun. Gi-hun berangkat ke bandara menggunakan kereta bawah tanah.
Di sana, dia melihat pria ganteng dan karismatik yang tahun lalu mengajaknya ikut ke Squid Game. Pria itu lagi-lagi bermain lempar amplop untuk merekrut peserta Squid Game. Gi-hun mengejar pria itu, tapi terlambat. Dia telah masuk ke kereta. Gi-hun kemudian mengambil kartu Squid Game dari anak muda yang akan direkrut tadi agar pemuda ini tidak terjebak di Squid Game. Di bandara, Gi-hun akan terbang ke Amerika untuk menjemput putrinya di LA. Saat menuju ke pesawat, Gi-hun tiba-tiba berhenti. Dia mengambil kartu tadi dan menelpon Squid Game. Gi-hun akan mendaftar kembali di Squid Game. Oke, ngapain? Anyway, seri Squid Game berakhir sampai di sini. Katanya sih, ada kabar kalau Squid Game akan dilanjutkan ke season yang kedua. Nanti kalau udah rilis, kita bahas di sini lagi ya. Makasih ya udah nonton sampai habis. Kalau ada kesalahan silahkan dikoreksi. Ada tambahan atau saran, taruh di kolom komentar ya. Jangan lupa videonya di like ya, supaya aku semangat bikin videonya. Like itu bisa membantu promosi. Ya semacam itulah kira-kira. Ada playlist dan daftar drama atau series yang lain juga loh, cek aja. Sampai ketemu ya di video berikutnya. Bye bye, annyeong.